Selamat malam. Malam ini kita lanjutin program kita. Jadi program pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Teman-teman yang belum punya bukunya, silakan beli. Karena ini akan kita bahas terus. Jadi kemarin sampai di mana ini? Sampai di sini ya, pembahasan perbedaan ya antara yang 400 ya, antara spiritual dengan intelektual ya kemarin itu. Jadi perbedaan antara yang spiritual dengan yang intelektual gitu. Jadi yang spiritual itu dia yang hadir langsung. Yang hadir langsung. Sementara yang intelektual itu dia yang nggak bisa hadir langsung. Tetapi yang meyakini ya. Karena dia nggak bisa hadir langsung, maka kemudian tuh satu-satunya yang dia miliki itu adalah keyakinan. Keyakinan. Jadi kalau orang sudah hadir langsung tuh, jangan lagi tanya, kamu yakin lah, Wong? Ngapain tanya yakin? Aku itu bisa hadir langsung kok. Jadi intelektual itu dia yang mengafirmasi kalau itu ada. Yang mengafirmasi, dia nggak bisa hadir langsung gitu. Seperti itu. Ya. Paling nggak dapatlah poinnya tuh. Tadi juga baru di kantor tuh. Ada kelas dari mana tadi itu ya? Situbondo, Bondowoso ya. Campur-campur gitu. Saya tanyain gitu, yang spiritual itu yang mana sebenarnya? Yang spiritual itu yang mana gitu. Nah, itu menjadi lucu ya, jadi lucu. Jadi kehadiran itu lebih kuat, kehadiran langsung itu lebih kuat, 1000 kali lebih kuat daripada intelektual. Intelektual itu adalah keyakinan. Keyakinan. Makanya kemudian tuh kalau di agama itu kan disuruh bersahadat, disuruh hadir langsung. Jadi kalau di kalau di Quran tuh yang hadir langsung itu ya kul, ya, perintah untuk hadir langsung. Itu kalau nggak salah ada 330 perintah kul. Di Quran itu ada 330 atau 300-an lah. Saya udah lupa angkanya itu. Saya udah lupa. Jadi bahwa pengalaman kehadiran itu ribuan kali lebih kuat daripada upaya intelektual gitu. Dengan demikian penyembah spiritual, bukan penyembah sih ya, dengan begitu yang spiritual tidak perlu menjadi
pembela materialis skeptis, tetapi hanya menjelaskan bahwa mereka hanya menerapkan prinsip Heisenberg untuk keuntungan dan kemajuan diri dan dunia. Jadi kaum intelektual itu ada 3 golongan nih. Ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang ateis. Ateis itu bilang nggak ada Tuhan gitu. Golongan yang kedua agnostik. Agnostik itu bilangnya saya nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Lebih humble, lebih jujur daripada nggak ada Tuhan gitu. Yang ketiga, yang biasanya ini, mohon maaf ini, yang beragama ini, yang percaya adanya Tuhan, tapi belum beriman, belum bisa hadir. Hanya baru percaya ada Tuhan ada. Dari mana kamu tahu? Ini saya baca di buku ada. Ini biasanya yang beragama. Yang beragama itu, tapi ketiga-tiganya ini sama aja sebenarnya. Tapi memang tingkat yang paling parah itu yang ini. Ya, yang paling parah itu ateis. Ini nih, ya good lah. Yang beragama bahwa Tuhan itu ada, ya oke gitu. Tapi tiga-tiganya ini tidak bisa hadir, belum iman ini. Jadi beragama itu belum tentu bisa iman. Karena orang iman itu kan dia mesti bisa hadir dan bersahadat. Jadi tiga-tiganya ini masih tidak mampu hadir. Tapi yang kemungkinan bisa hadir itu adalah yang ini dulu, ya toh? Karena dia, aku udah percaya kok ada, aku mau hadir kalau tahu caranya. Kalau yang agnostik itu, ayo hadir yo. Ya hadir kemana? Belum tentu ada juga kok. Tapi juga saya nggak nolak kalau itu ada gitu. Yang ini nggak ada kemungkinan sama sekali untuk mengalami kehadirannya. Kenapa? Sudah nggak ada. Tapi kalau dilihat tiga-tiganya itu masih belum bisa hadir. Saking noraknya kadang ya, yang beragama ini saking noraknya itu punya dia, saya akan bela Tuhan gitu. Mau bela kemana? Hadir aja belum bisa, kok udah mau belain. Bilang aja saya bela kelompok yang percaya Tuhan, nggak usah bela-belain Tuhan. Gitu aja bahasanya. Saya mau belain kelompok yang percaya Tuhan gitu. Membela kelompok, bukan membelain Tuhan gitu. Seperti itu. Ya itu ya. Paling nggak kita ini ndak apa namanya. Ya tahulah ada jiwa di level-level ini. Kita nggak bisa sangkal ada jiwa yang masih di 3 level ini. Ini tiga-tiganya ini intelektual. Dan ketiga-tiganya harus dilampaui sampai dia kemudian tuh hadir langsung. Makanya kalau teman-teman baca ya, atau masih ingat kuliah-kuliah kita yang lalu-lalu, kita tahu bahwa intelektual itu tangga spiritual. Dia tangga spiritual. Maksudnya itu, ya intelektual tuh hanya bisa paling banter tuh hanya bisa mengafirmasi Tuhan itu ada. Tapi nggak hadir kan? Aku nggak tahu kalau hadir itu. Makanya tadi yang beragama kebanyakan masih
Tuhan itu ada, tapi belum mengalami kehadiran. Sementara yang beriman, nah pertanyaannya apakah orang bisa beriman tanpa melalui agama? Nah, itu kan pertanyaan lanjutannya kan. Pertanyaan-pertanyaan yang apakah orang bisa beriman tanpa melalui agama? Dalam pengalaman saya bisa, asalkan dia menempuh tradisi tertentu untuk mencapai pencerahan. Bisa. Nah, itu mulai muncul gitu kan. Mulai muncul. Ada misalnya orang mengalami pencerahan melalui meditasi transendental. Itu kan bukan berbasis agama kan, tapi praktek spiritual. Wah, mulai kacau lagi. Gimana kok bisa beriman tanpa melalui agama? Nggak terima. Tapi nyatanya, ya coba aja praktekin praktek laku-laku spiritual. Ya kan dia bisa hadir itu. Itu kadang-kadang tuh membingungkan orang gitu. Seperti itu. Ya seperti itu. Nah, ini tantangan terbesar bagi agama-agama, ya toh. Karena kita melihat banyak tradisi-tradisi pencerahan yang itu tidak berbasis agama, berbasis pengetahuan spiritual kan. Itu tantangan tersendiri ya. Ini saya hanya bahas ngebahas ya fenomena lah ya. Oh, berarti Bang Aswan nggak beragama? Enggak, KTP-nya jelas itu Islam. Tapi itu kita coba kritis lah ya. Kita mencoba kritis. Apakah yang mengalami pencerahan itu hanya melalui jalur agama? Enggak. Para saintis yang melalui jalur sains itu sudah menemukan pencerahan tanpa melalui komunitas agama tertentu, maksudnya gitu. Jadi agamanya apa? Agama sains lah. Ya kan? Agamanya apa? Ya itu, metodenya itu. Itu tantangan tersendiri. Ya. Tantangan tersendiri. Jadi jangan sampai kemudian tuh agama itu hanya menjadi komunitas sosial, gitu. Grup arisan. Ya, tuh, wah itu gimana? Nanti kalah sama kejawen. Ya kan? Dia laku spiritual. Untuk melepas makom ketubuhan, dia menjalani semedi, menjalani ritual topo pendem. Ada topo pendem. Nah, itu bisa lebih dalam pengalaman kehadiran Tuhannya daripada yang beragama. Nah, seperti itu. Beragama. Tapi satu hal ya, bahwa yang mengalami pencerahan pasti dia bersahadat tentang kehadiran Tuhan. Pasti dia bersahadat. Nggak mungkin nggak. Entah itu sudah terformulasi menjadi kalimat atau belum, setiap yang tercerahkan itu pasti bersahadat tentang kehadiran Tuhan dan rasa hadirnya di dalam kehadiran Tuhan itu pasti bersahadat. Pasti dia bersaksi. Pasti dia bersaksi. Makanya sahadat itu hal yang mutlak. Ketika mengalami kehadiran Tuhan itu, dia pasti bersaksi bahwa saya hadir dalam kehadirannya. Apapun tuh bahasanya, kalau digali-gali, itu dia udah bersaksi. Udah bersaksi. Dia udah bersaksi. Makanya iman itu mestinya kan enggak banyak versinya. Mungkin jalan menuju iman itu banyak versinya. Tapi iman itu mesti satu kok. Mesti satu. Sahadat dia kepada yang hadir mutlak. Nggak mau ngapain lagi. Ya kan? Nah ini kadang-kadang kita itu disesatkan oleh
kategori yang kabur gitu. Nggak jelas kategorinya itu. Nah ini biar kemudian kategorinya tidak kabur, nah ini saya kasih barusan dibikin sama Jenny gitu ya. Barusan dibikin sama Jenny. Kita iniin. Ntar dulu ya, saya kirim dulu. Jadi kita harus banyak bikin model begitu. Banyak bikin model. Nah, biar kita itu rapi kategori. Kita itu banyak kan tersesat dalam kategori yang kacau. Itu berarti hudanya itu enggak ada. Jadi peta arahnya itu harus jelas dong. Dan ciri peta arah itu jelas, kategorinya rapi. Hudanya itu rapi. Jadi orang kemudian itu tentram menjalani proses. Kenapa aku udah rapi kok? Rapi. Tapi kalau nggak ada hudanya, nggak ada arah kusut nanti. Nah, ini multidimensi kehadiran gitu ya. Ini sebenarnya gambar 1, gambar 2 ini sama saja. Hanya beda pemodelan. Jadi kita punya dimensi sebagai yang spiritual. Ada yang sosial kemanusiaan. Nah ini mestinya kan dia double movement. Gitu. Jangan sampai hanya mempelajari yang spiritual, yang sosial kemanusiaannya itu tidak terurus. Wah itu nauzubillah juga itu. Menciptakan, menghasilkan, atau membuat presiden buruk mengenai spiritualitas. Spiritualitas, tapi sosial kemanusiaannya terabaikan. Wah itu gimana? Apa buktinya spiritual itu? Tidak jelas juga. Padahal kalau di ini ya, kalau di Quran itu, amanu wa amilu solihat. Tercerahkan dan amal solehnya itu banyak. Jadi jangan sampai tercerahkan dan hanya beruban di dapur. Oh jangan. Jangan. Wah, Nijar jangan lirik temannya Nijar. Jangan. Dia mesti itu satu paket. Amanu wa amilu solihan. Satu paket. Nah modelnya gini. Modelnya itu gini. Kalau digambar secara, kalau ini kan pakai apa ini ya? Koordinat XY. Kalau ini kan secara model keutuhan begitu. Nah ini. Bahwa makom spiritual itu ada makom ketubuhan. Ada makom ketuhanan gitu. Dari makom ketubuhan maupun makom ketuhanan itulah kemanusiaan kita diurus. Dari makom ketuhanan maupun dari makom ketubuhan, kemanusiaanmu itu diurus. Kalau makom ketubuhan pasti, sudah pasti. Ini bukan keyakinan agama. Menurut ya sains ilmiah, sains spiritual, yang mengurus sosial kemanusiaannya dengan makom ketubuhan itu rungkat. Rungkat. Rungkat itu apa ya? Ambiar. Nggak kuat, dia krisis. Dia krisis. Nah ini ya dari ada dari Bang Kusnadi, pencerahan tapi tidak sampai ke alam tampak, Tuhannya masih kelilipan. Tercerahkan tapi nyuci piring terus di dapur. Ada yang disindir nih Mas Imam nih. Ada yang disindir pasti ini. Nyindir Salis ini. Tapi Salis lagi pulang kampung, dia mau nikah kayaknya. Ustaz cerahkan aku lah. Bolehlah nyari ukti katanya. Tapi nggak tahu ini Salis. Besok kayaknya belum pulang-pulang udah nikah di kampung dia. Dilamar sama ini. Sama putri apa sama Pak Kiai besar di sana katanya. Dilamar sama ini. Ya dia udah
dijadiin mantu kiai besar di kampungnya. Udah jadi Gus Salih, sekarang nggak boleh lagi kamu sindir-sindir nyuci piring di dapur Mas Imam, manggilnya Gus. Gus Salih sekarang kamu nggak bisa lagi di ini. Nah, siap Gus, ya sip. Kalau manggil Salis pokoknya siap Gus. Udah mantu kiai. Jadi gitu ya. Jadi ya kita enggak, ini kita harus double movement gitu. Double movement. Dan biasanya alasan untuk tercerahkan itu memang karena alasan untuk shifting minadulumat ila nur ini karena ya di sini sudah rungkat gitu. Nggak kuat lagi kok hidup kayak gini terus. Ya kan. Jadi ini yang apa ya? Ya harus ya jadi pemodelan kayak gini ini penting gitu. Untuk apa? Ini huda, petunjuk arah. Ya, petunjuk arah. Jadi kita juga nggak bisa memisahkan antara yang spiritual dan yang sosial kemanusiaannya. Apalagi kita misalnya teman-teman yang apa syahadatnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan jelas itu. Itu double movement. Double movement itu prinsip tertinggi pencerahan baru untuk kemanusiaan. Keilahian demi kemanusiaan gitu. Aslinya itu kan gitu syahadat itu. Jadi kalau begitu itu orang nggak akan ada ketakutan dengan syahadat itu gitu. Persoalannya itu ketika syahadat itu terlanjur dipahami sebagai masuk partai. Takut orang, partai kaya loh. Mengerikan. Mengerikan. Dulu saya cerita gini ke teman saya itu loh, kamu itu takut syahadat, takut apanya gitu. Kamu ini hanya terstigma bahasa Arab. Padahal tuh kalau kamu mengejar pencerahan itu sedang kamu shifting makom ketubuhan ke makom ketuhanan. Itu la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu ya lanjutannya. Double movement gitu. Apa yang kamu takutkan dari syahadat itu? Begitu ya, iyalah. Saya aja nggak takut itu dengan apapun gitu. Masa aku takut dengan membaca E sama dengan MC kuadrat? Kan sakit jiwa itu ya. Jadi kita ini mesti agama ini jangan dibikin sumber ketakutan lah. Kita ini kan agama itu menjadi sumber ketakutan. Sumber ketakutan. Itu persoalan terbesar di Indonesia itu. Seperti itu. Oke ya, jadi ini paling enggak itu ada empat jenis kelompok ateis. Itu memang ini yang paling parah. Tapi meskipun paling parah, ini kita anggap sebagai level yang paling basic, begitu aja. Nggak usah dianggap musuh kita, nggak usah. Itu level dasar. Level dasar. Agnostik, level kedua. Mulai longgar, mulai humble kata Hawking tuh. Ya tuh. Yang beragama mulai pintar gitu ya. Mulai pintar. Yang bersyahadat mulai beriman dia. Mulai beriman. Kan gitu enak nih, ya tuh. Jadi kita enggak usah musuh-musuhan. Jadi kamu udah sampai mana gitu. Aku masih ateis, Bang. Alah. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nanti nature 30-nya larut, nanti agnostik. Kan yang bikin ateis ini kan nature 30. Saya nggak mau kan gitu. Nggak apa-apa. Itu nature 30-nya masih kuat gitu. Ya di transendensi lama-lama ya kayaknya sih aku juga nggak tahu sebenarnya Tuhan ada apa enggak. Cuma aku dulu tadi itu nolak duluan gitu. Padahal juga aku juga nggak tahu itu ada apa enggak. Ya lumayan kan agnostik. Kata Hawking ya 200 lah itu agnostik gitu. Dia sudah longgar. Saya sebenarnya itu penolakanku itu hanya karena kesombongan bukan by data kan gitu.
Saya nolak Tuhan tuh karena hidupku terlalu menderita. Pacar pertama nikah sama orang, pacar kedua nikah sama orang, pacar ketiga saya nikah sama orang. Sekarang saya jomblo, wah itu traumati kamu. Lalu kemudian disalahkan Tuhan gitu kan. Jadi gitu. Jadi yang penting itu kita harus rapi kategori dulu. Tanpa rapi kategori kita nggak ada hidayah. Sulit untuk merangkul hidayah. Hudanya itu enggak ada. Petunjuk arahnya itu enggak ada. Tapi kalau dengan kategori yang bagus, apalagi dengan model yang, jiwa kita ini kan haus dengan cahaya itu kan, apapun itu. Asalkan diberi petunjuk di model yang bagus. Nah, jadi model ini ya sama aja dengan ini. Tapi yang ini sudah kompleks, yang ini masih polos. Gitu ya. Polos. Jadi kita juga jangan sampai kemudian tuh kayak gerakannya Pak Oso gitu ya. Kemudian tuh masyarakat itu bikin sosial yang tidak tidak berbaur dengan sosial yang lain. Gimana juga Pak Oso ini? Eksklusif sekali sosialnya kan. Itu juga ya memberatkan juga kemanusiaan. Kita ini kan kepingin hahaha dengan tetangga kita kan. Pingin makan kolak bareng gitu, minum kopi bareng gitu kan. Gara-gara spiritual lalu suasana kayak begitu hilang kan, kurang ya, menderita juga kemanusiaan kita. Menderita juga. Tapi kalau memang itu hanya pure kemanusiaan juga, tidak ada keilahian, itu juga neraka. Makanya itu yang balance saja, yang penting itu ada arahnya gitu, ada arahnya. Kayak itu ya. Jadi pokoknya dibikinin model biar canggih berpikirnya. Dogma manjur buat alat gebuk. Nerokok. Ya. Itu karena masyarakat itu tidak diberi huda, tidak diberi petunjuk arah. Jadi serba ini kayak pasar gelap begitu, harga gelap. Tapi kalau dikasih petunjuk arah, ada tuh sekali saya teman tuh, aku ateis bang, nggak apa-apa kamu ateis. Wong itu baru level paling basic ya. Kamu udah di level basic gitu. Dalam menuju ketuhanan kan, level basic. Karena tiga-tiganya ini, baik yang ateis, katakan ateis, kemudian agnostik, katakan yang baru beragama, ya ketiga-tiganya ini kan masih makom ketubuhan, belum bisa hadir. Tetapi yang paling banyak resistensi untuk hadir, jelas yang paling bawah. Baru yang agnostik. Dalam beragama itu cepat untuk hadir. Itu aja persoalannya. Lalu ini katakan ini beriman, begitu ya. Tercerahkanlah beriman itu. Nah ini baru S kecil, lah ini baru S besar. Gitu. Tapi memang yang paling parah, yang paling sulit untuk mengalami kehadiran itu ateis. Karena sudah sejak awal sudah penyangkalan. Agnostik masih humble dikit. Mungkin kalau ditolong keajaiban gitu dia hadir gitu. Yang beragama mestinya lebih cepat lagi dong. Tapi secara ilmu kesadaran itu tiga-tiganya masih makom ketubuhan. Hanya saja makom ketubuhan yang paling kaku itu yang paling bawah. Yang kedua ini mulai lentur, yang ketiga ini mulai welcome, tapi belum tahu kehadirannya gitu. Itu aja sebenarnya. Akhirnya itu yang ateis teman saya itu, sekarang udah bertarekat juga dia, keluarganya diajak. Jadi ateisnya itu hanya karena nggak tahu arah. Kamu tuh gak usah saklek-saklek hidup. Hiduplah dengan ilmu gitu. Kayak gini loh dirimu sendiri. Kalau kayak gitu aku mau katanya. Ya sekarang harus bertarekat, ngajak adenya bertarekat. Iya kamu nggak usah. Peta pro yang penting itu jelas peta arahnya. Jangan dipisah sendiri-sendiri. Ya toh. Lalu kita bikin kategori.
ini kelompok ahlunar, gitu kan? Dipisah-pisahin gitu. Ini juga terpisah kelompok sendiri, ini juga sendiri. Oh, mati sudah ini. Dia harus sebagai barisan progresif. Gini aja, jangan dipisah sendiri-sendiri. Nanti kemudian tuh, ayo kita perang gitu atas nama Tuhan. Ya Allah, masih kasihan juga yang ateis, tidak ada peluang untuk agnostik. Tidak ada peluang juga untuk tercerahkan karena sudah digorok gara-gara politik gitu kan. Isu-isu kayak begitu kan, kayak di India itu kan ngeri banget ya, antar agama itu. Padahal semua entah dari sini bahwa kecerdasan boleh, agnostik tercerahkan. Sudah beragama, tambah bagus lagi, lebih tercerahkan gitu. Ya, kita anggap itu proses progresif. Beasiswa MTLOC untuk ateis penuh wes. Penuh wes. Malah ateis ini kudu bayar kok. Oke. Saya malah sholat bang. Nah, itu aja tuh. Aslinya itu yang ngomong ateis itu ya. Karena nggak diberitahu arahnya gitu loh. Kalau tahu arahnya ini loh buat hidupmu sendiri. Ya kan? Kita memang krisis model. Surplus dogma. Krisis model, pemodelan. Artinya masyarakat tuh krisis hidayah. Tapi surplus dogma kekuasaan itu ya, makanya kita bikinkan modelnya lah ya, jadi kita itu biar nggak ada yang bermusuh-musuhan gitu, bermusuh dengan agama ini, bermusuh ngapain sih, itu kan proses progresif aja. Oke, itu ya. Nah, ketika fenomena muncul di luar ekspektasi logika atau di luar kerangka logika, ya, atau ketika fenomena muncul yang itu di luar ekspektasi logika dan akal, maka kemudian itu cenderung digambarkan sebagai mistis, tak terlukiskan atau ajaib. Ini di luar negeri. Kalau di Indonesia ini dibilang ini jin. Lah kayak saya dulu 6 hari terkunci, kayaknya saya dikunci jin ini. Ya gimana? Wacananya cuman pokoknya kalau kamu mengalami fenomena di luar ekspektasi akal, di luar ekspektasi logika, itu hati-hati itu. Jin. Kalau malaikat tidak mungkin, model saya kok ketempelan malaikat itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu berarti jin. Padahal itulah fenomena kehadiran sebenarnya. Tapi memang kita itu nggak ngeh dengan kehadiran itu, nggak ngeh. Nggak ngeh. Kurang rapi. Jadi fenomena di luar logika, dan logika itu kan, akal itu kan hanya afirmasi. Sementara spiritual itu adalah kehadiran. Cool. Nah, kadang-kadang tuh yang ngotot itu yang beragama ini loh, itu juga kadang menjengkelkan. Saya sendiri termasuk yang jengkel awal-awal tuh dengan, ya maksudnya orang-orang beragama itu ngotot dengan kerangka logika dan akal gitu, lalu menolak pengalaman kehadiran langsung. Loh piye sih? Nah, ini kadang-kadang tuh saya dulu banyak ikut kelompok-kelompok NII, hampir masuk saya dulu. Iya, macam-macam saya ikutin. Mungkin pokoknya yang kalian pernah ikutin yang icap-cap ekstrim itu saya pernah di sana gitu. Tapi nggak bisa, wong saya punya pengalaman kehadiran gitu. Batinku, oh ini mereka menolak pengalaman kehadiran. Wah itu gimana itu? Secara epistemologi itu positivistik ini. Saya kurang cocok karena loh ini pengalaman kehadiran loh. Enggak, harus ada ininya. Ya kamu aja yang nggak ngerti dalilnya soal pengalaman kehadiran.
Ya, jadi pengalaman kehadiran itu sesuatu yang mistis, tanda kutip, tak terlukiskan, ajaib, miracle, tapi itu menunjukkan konsekuensi dari niat. Niat itu ya kehadiran itu. Konsekuensi dari kehadiran dan respon bidang kontekstual yang menghasilkan emergence. Yang menghasilkan kemunculan melalui kehadiran gitu. Kemunculan melalui kehadiran. Ya sama lah dengan bunga mawar itu kan emergence itu. Karena bunga mawar itu hadir terhadap yang hadir mutlak, maka muncul buah itu kan. Muncul bunga. Oleh karena itu, mengharapkan keajaiban atau berdoa untuk kebaikan tertinggi mempercepat penyelesaian masalah yang dirasakan. Ini difasilitasi dengan penyerahan penilaian atau keinginan untuk mengontrol hasil. Jadi berdoa itu untuk mengalami kehadiran gitu loh. Itu kayak acaranya waktu itu sama Robert Frager itu kan. Dia menjelaskan cara-cara untuk mengalami kehadiran dalam tradisi Islam. Berdoa, mendoakan yang lain, apalagi baca Quran, macam-macam lah ya sebutin gitu. Jadi berdoa itu adalah pengalaman untuk mengalami kehadiran gitu. Tapi kalau kita dalam berdoa itu kan bukan pengalaman untuk mengalami kehadiran sebenarnya. Kita ingin merampas hasilnya kan. Kita ingin merampas hasilnya, yaitu kadang ya tidak berdoa sebenarnya. Kita ingin jadi perampok. Seperti itu. Pengenggarong aslinya. Ya memang ini kita krisis ya. Kita itu krisis model. Krisis model. Nggak ada mapping gitu ya. Akhirnya memang doktrin dan itu, doktrin itu kan jadinya ke who gitu. Kalau model itu what? Ini apa? Model apa ini? Model apa? Dengan model itu kita bisa mutusin sendiri kok. Kita bisa kritis, ya kan? Bisa kritis. Padahal ya Allah cuman gambar gini doang aslinya. Cuma model, ya ini Pak, dua biji panah gitu kan. Tapi jelas. Tapi jelas. Kalau nggak di model kan, wah. Jadi model ini jadi terjelaskan di sini. Kadang-kadang kalau model ini orang kan bingung nih. Kalau ini jelas. Ya udah digabung dua aja udah. Gabung dua. Oke itu ya. Jadi yang penting ya alamilah kehadiran. Dan itu memang untuk mengalami kehadiran itu butuh progresif. Nggak bisa kamu kayak Power Rangers, saya hadir. Nggak bisa begitu. Nggak bisa diafirmasi kehadiran itu. Nggak bisa kamu kayak Power Rangers gitu kan. Power Rangers. Seperti itu. Jadi nggak bisa kamu afirmasi saya hadir. Nggak hadir aja, nggak usah ngomong saya hadir. Itu afirmasi lagi namanya. Afirmasi kehadiran, bukan kehadiran itu sendiri. Ya. Jadi seseorang bertanggung jawab atas usaha gitu. Bukan hasilnya. Itu diktum di kelompok spiritual 12 langkah. Jadi biarkan hasil itu sebagai yang muncul dari kehadiran itu. Menyerahkan kendali atas hasil juga bermanfaat karena mencegah menyalahkan diri sendiri atau mencegah kita dari kebanggaan tentang hasil. Alhamdulillah Bang, kenapa? Ya sejak SSN 600 hasilnya banyak.
Ya, tapi kan itu bukan upayamu kan. Enggak bang, upaya aku lah saya lo naik 5 poin. Enggak, bukan upayamu. Itu kan enggak usah diklaim upayamu gitu. Itu konsekuensi kehadirannya kan. Kamu hadir terhadap kehadirannya kan. Baru muncul hasil. Jadi bukan upayamu. Itu bukan hasilmu, tapi itu adalah hasil atas kehadirannya. Jadi nggak ada yang diklaim gitu. Kecuali itu di es kecil dia klaim, oh enggak lah bang, saya tirakat loh. Saya ke PC itu ngutang itu tetangga bang. Diklaimnya ya. Diklaim. Jangan diklaim. Karena itu makom es besar itu dia kita hadir terhadap kehadirannya. Kehadirannya itulah penentu hasil. Bukan yang hadir relatif, tapi yang hadir mutlak itu. Seperti itu. Usaha spiritual adalah pemenuhan dan pengembangan diri karena kepuasan batin secara subjektif mengalami pemenuhan potensi. Fokus perhatian itu sendiri cenderung mendukung kemajuan dan yang akibatnya menjadi semakin mudah. Penundaan mungkin terjadi karena resistensi kuat yang mungkin muncul dari sejarah karma yang panjang sebelumnya, dan oleh karena itu mungkin membutuhkan waktu berlama-lama untuk diatasi karena penguatan berulang selama periode waktu yang lama gitu ya. Jadi kenapa bang? Kenapa aku nggak bisa mengalami kehadirannya? Kan dulu dia sama aku, dulu dia itu awalnya LOC di bawah saya loh bang. Iya, karmamu beda gitu. Karma penguatannya beda. Mungkin masa kecilnya gitu ya. Karma ngototnya beda lah ya. Semakin ngotot itu semakin berat itu. Semakin ngotot semakin berat. Oke, saya kira itu ya. Ya. Jadi belum selesai juga ini 850 kurang ya, masih kurang banyak. Ya, masih. Yang penting itu ya diulang-ulangi, semakin lama kan semakin jelas. Kenapa? Ya semakin lama kan harapannya itu makom ketubuhannya semakin luntur kan, semakin larut. Semakin larut. Oke lah, saya kira itu ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, ini banyak nih pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Selamat malam sahabat kelas semuanya.